Tutorial penggunaan Classroom pembelajaran web online dengan saya Nurul Hafizah Abu Bakar. Oke, langkah pertama silahkan klik menu aplikasi Google, lalu cari aplikasi Classroom, diklik. Oke, setelah diklik akan muncul layar seperti ini, lalu klik continue. Selanjutnya kita membuat kelas dengan cara mengklik tanda plus yang ada di bagian kanan atas. Muncullah dua pilihan, yang pertama join class dan create class. Join class itu artinya bergabung di kelas, dan create class membuat kelas. Jadi kita pilih yang create class ya. Pada jendela notifikasi privasi muncul seperti ini, lalu beri tanda centang dan klik continue. Nah, disinilah kita akan memberikan data-data kelas yang akan kita buat. Setelah mengisi data-data tersebut, jadilah sebuah kelas pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan guru Nurul Hafizah Abu Bakar. Perhatikan di sebelah kiri ada kode kelas, kita perbesar. Nah, perhatikan untuk kode kelas ini berfungsi sebagai kunci bergabung dengan kelas yang kita buat di Google Classroom. Dan jika ingin membuat suatu postingan atau pengumuman, bisa diketik di sini. Contoh ya, ini sebagai contoh, misalnya pertemuan ke-1 Minggu ke-3 Juli 2024, ini sebagai contohnya. Nah, untuk lebih memudahkan pekerjaan kita, kalau ketik secara manual akan sangat lama, jadi bisa langsung di-copy di Microsoft Word lalu ditempelkan di situ. Kita bisa mengambil materinya lewat Google Drive kita. Bisa juga melampirkan link YouTube di sini. Jadi untuk yang link ini bisa dilampirkan blog Google ataupun YouTube kita. Bisa kita tambahkan di situ. Ini sebagai contoh, saya menuju ke Google. Lalu saya mengcopy alamat tersebut, lalu klik kanan dan paste, dan klik add link, lalu tunggu beberapa saat. Nah, di bagian bawah ini akan tercantum link yang tadi kita copy. Bila ingin ditambahkan pula dengan link video channel kita, klik icon YouTube-nya, lalu copy link video untuk pembelajaran.
Setelah itu, tempelkan linknya di sini. Klik add video. Nah, di sini terlampir ya, ada 2 link, yaitu link Google dan juga link YouTube. Setelah semuanya selesai, kita klik di posting. Ya, jadi kita kirim tulisannya, jadinya seperti ini ya tampilannya. Oke, sekarang kita ke menu tugas kelas. Itu ada berbagai pilihan, membuat kuis atau pertanyaan atau yang lainnya. Nah, di sini saya akan membuat pertanyaan sebagai contoh. Nah, di sini saya membuat pertanyaan sesuai dengan materi. Apa pengertian dari haji dan umroh? Kalau mau diberi nilai setiap siswa yang diberi pertanyaan, silahkan atur di bagian sini. Nah, di sini saya biarkan 100. Lalu untuk selanjutnya, di sini bisa ditulis batas waktunya sampai kapan gitu ya. Setelah itu, hilangkan tanda centang pada kolom tersebut agar tidak terjadi diskusi ketika mengerjakan pertanyaan ya, karena bukan saatnya berdiskusi. Setelah itu, klik tombol X atau tanyakan. Kalau keluar jendela notifikasi seperti ini, klik close saja. Nah, sekarang kita sudah membuat satu pertanyaan. Sekarang saya ingin membuat sebuah kuis. Saya klik kuisnya. Lalu tulis untuk judulnya. Saya menulis uji kompetensi ke-1 semisal ya. Lalu cantumkan petunjuknya. Contoh, pilih salah satu jawaban dengan tepat gitu ya. Setelah itu, klik kuis. Kita ganti blank quiz menjadi judul seperti tadi, uji kompetensi ke-1. Barulah kita membuat pertanyaan. Ini sebagai contoh, hukum haji adalah titik-titik-titik. Jika ingin menambahkan sebuah gambar, bisa diklik di sini. Sekarang klik yang ini, lalu pilih jenis kuis yang ingin kita pilih. Di sini saya memilih yang pilihan ganda. Lalu pada di bagian opsi sini kita membuat berbagai pilihannya ya. Oke, ini saya membuat pilihan ganda yang berjumlah 4. Setelah itu, kita klik yang answer key. Lalu silahkan ditentukan berapa nilai untuk satu soal. Di sini saya menulis 20 untuk satu soal. Dan jangan lupa dipilih jawaban yang benarnya. Lalu klik done.
Dan jika ingin membuat soal lagi, silahkan di copy. Di sini saya copy menjadi 5 soal lagi. Jadi nanti tinggal diubah. Oke, pada Google Form ini jika ingin membuat headers, silahkan klik yang sesuaikan tema. Lalu pilih di tulisan choose image atau pilih gambar. Dan silahkan dipilih gambar mana yang akan menjadi latar belakang kuis tersebut. Setelah itu di-insert. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, sekarang saya kembali ke tugas. Oke, di sini sudah ada 2 tugas ya yang saya tugaskan. Nah, sekarang yang paling penting adalah pada bagian tombol people atau anggota. Nah, ini ada teachers dan students. Di sini jika ingin mengundang students dengan email bisa ditambahkan di sini. Di bagian terakhir ada tombol grades atau nilai. Disinilah nilai-nilai yang sudah kita nilai akan terlampir di sini. Begitulah cara membuat Google Classroom untuk pembelajaran online. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.